Oke, halo. Sekarang kita berada di ketinggian 1060 dari permukaan laut. Kita sekarang berada di Nagari Lawang. Sekarang kita akan menuju ke puncak lawangnya. Saat ini cuaca di sini hujan dan kabut pun udah mulai turun. Puncak Lawang itu ketinggiannya 1200 dari permukaan laut, dan cuaca di sini cukup dingin, ya sama daerah puncak di Bogor situ. Emang di sini itu cuacanya suka berubah, karena pas lagi cuaca lagi bagus dan kadang langsung berubah dengan cuaca yang turun kabut atau hujan. Karena dalam perjalanan ini kita akan mendapatkan hujan selama perjalanan ini. Ya, terpaksa kita melanjutkan perjalanan karena hari pun udah mulai gelap. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5 sore. Kita akan bertolak ke puncak Lawang dan terus ke Danau Meninjau. Nah, di Lawang ini itu penghasilan produk sini itu kebanyakan tebu. Jadi di kiri kanan kita ini itu banyakkan petani tebu di sini. Dari tadi kita udah cukup lama istirahat menunggu hujan reda. Ternyata hujan nggak reda-reda, ya ada kita melanjutkan perjalanan ke puncak Lawang ya. Oke, ikutin terus perjalanan kita di Hilir Sumbar. Semakin ke puncak cuaca semakin parah, hujan sama deras ya, tapi nggak tahu ya kamera masih bisa merekam secara bagus apa tidak, soalnya emang kondisi hujan cukup rapat, takutnya lensa kameranya ketutupan air gitu. Di sini kalau malam hari itu cukup dingin di sini. Ya kalau dinginnya ya nggak jauh beda dengan Dieng lah ya. Dieng kalau malam hari itu ya dinginnya ya minta ampun dingin. Kemarin rencana tadi kita mau camping di puncak Lawang ini, tapi dari kondisi cuaca yang tidak kunjung membaik, berarti kita cancel ya, kita harus batalkan. Mungkin kita akan lanjut ke Danau Meninjau. Jadi kita akan campingnya di pinggir Danau Meninjau. Ini biasanya hujan di sini itu cukup awet, jadi bisa setengah hari itu hujan. Nah, ini kita sudah mulai masukin daerah perkebunan tebu. Ini di sebelah kanan saya itu ada kebun tebu. Nah, di sini itu memang penghasilan penduduk ini kebanyakan itu tani tebu. Ada juga sih petani cabai, tapi pada kebanyakan itu petani tebu. Dan pengolahan tebunya pun masih tradisional, itu masih menggunakan kerbau untuk penggerak motornya itu.
Jadi untuk menghaluskan bumbu itu biarnya di air, nanti dimasak, nanti hasilnya itu seperti kayak gula Jawa gitu. Nah, dari gula tebu ini ada yang dijual ke perusahaan kecap yang berada di Jambi dan di Medan, dan ada juga yang tubuhnya ini dijual batangan, jadi yang dijual di pinggir jalan termasuk tubuh ini sampai jauh jalan, sampai ke Jakarta juga masih ada. Nah, ini kita sudah masukin daerah Puncak Lawangnya. Jadi kita mah nggak langsung ke Puncak Lawangnya, kita soalnya waktu udah sore, takutnya ke perjalanan kita ke arah meninjau ini semakin gelap. Nah, ini di daerah Puncak Lawangnya ini kebetulan lagi kabut ya, jadi sayang banget ya, cuaca lagi nggak bagus banget. Itu sebenarnya itu yang putih yang di depan tadi itu danaunya, itu danau meninjaunya. Kalau misalkan cuaca lagi bagus itu kelihatan danaunya di atas ini. Nah, ini kita ngambil jalan alternatif juga, jadi bisa nanti termasuk memotong jalur daripada kita memutar kembali ke kecamatan Maturnya, ke kantor camat Matur itu ya, pasnya kita ambil jalan alternatif ini. Di sini itu kalau malam itu masih sepi ya. Kalau ya saya juga nggak tahu nih, ada teman-teman yang punya niat untuk touring ke daerah Sumatera Barat ya, apalagi ngeliatin Puncak Lawang terus meninjau ini ya, yang perlu waspada ya itu aja, jangan lewat tengah malam di daerah sini. Di daerah sini kalau habis isya itu udah sepi banget, apalagi tengah malam. Jadi kalau yang ditakutin itu bukannya takutnya begal apa yang takutin di sini itu ya tanah longsor. Ya kalau Anda beruntung bisa ketemu harimau. Di sini masih ada harimau di sini. Ya kalau sekiranya mumpung rezekinya ketemu. Makanya saya menganjurkan kalau untuk ngeliatin ini itu jangan tengah malam. Jadi kalau kiranya jam 8, jam 9 itu masih termasuk terang ya. Tapi kalau udah jam 10 ke atas itu ya saya menyarankan jangan diterusin. Apa itu nanti bakal menginap di sekitar pasar Matur itu, di dekat pasar camat, terus itu masih bisa bermalam. Kalau kiranya Anda masukin daerah ini itu kira jam 11 malam apa jam 12 malam, jadi disarankan untuk menginap aja. Kalau enggak dari bukit tingginya itu udah bisa dipikirkan. Kalau bukit tinggi itu jam 6 sore itu ya, saran saya mendingan nginap di Bukit Tinggi dulu, besok pagi lanjutin lagi untuk ke Puncak Lawang dan terus meninjau. Tapi kalau bagi warga sini tidak paham selangnya ini jam berapa kita bakal boleh lewat. Kalau untuk warga ini mereka tidak paham, jadi jarang yang mau lewatin jalan ini. Kalau tengah malam ini juga jarang. Di sini masih ada harimau, bukannya nggak ada harimau, masih ada harimau. Ya kebetulan saya tahu ini, saya lahirnya di sini di Matur ini, jadi saya sedikit tahu ya. Kita udah tahu, sedikit paham dengan kondisi keadaan di Puncak Lawang ini. Jadi dari sini kita akan terus sampai ke namanya daerahnya Embung Pagi. Nah, dari Embung Pagi itu kita akan turun ke bawah
itu kita akan melewatin kelok 44. Ya mungkin para youtuber lain itu udah banyak itu ya, istilahnya kelok 44 itu ya kita akan melewatin kelok 44 itu. Ya selain dari tebu, di sini juga ada tumbuhan ya, tanaman ini apa namanya, kulit manis. Di sini juga banyak kulit manis ya. Kulit manis itu seperti untuk rempah-rempah gitu ya. Itu kalau kita bikin ini pun itu hangat. Jadi kulit manis itu untuk masukkan rempah, dan harga pun juga lumayan. Kalau yang kering itu di per kilo itu lumayan harganya. Nah di sini tuh juga ada apa namanya, kebetulan udah mulai dikembangkan juga ya, apa namanya, kayak argo wisata gitu. Jadi tanaman apa namanya, kayak strawberry gitu. Jadi itu untuk inilah, jadi mencoba, ini kan termasuk daerah dingin, tapi sudah ada yang berhasil sih menanam strawberry ini, tumbuhnya bagus. Nah begini kondisi jalannya. Tapi kalau untuk touring saya menyukai hal kayak gini, istilahnya kita turun naik gunung itu menyenangkan gitu, maka kita tuh nggak ngantuk. Nah itu sebelah kanan itu danau meninjaunya. Ya cuma sayang aja ya, kebetulan cuaca lagi nggak bersahabat, jadi danaunya nggak terlalu kelihatan. Itu ada spot foto untuk ngambil gambar. Kalau cuaca bagus itu di siang hari itu ngambil foto untuk danau meninjau bagus dari atas itu. Makanya nggak salah sih namanya apa namanya, negeri di atas awan. Jadi emang di sini tuh sering turun kabut ya. Jadi kabut itu kalau udah turun itu menutupin pemandangan ke arah danau itu. Jadi kita nggak bisa melihat danau itu dari atas, itu nggak bisa. Jadi kabut itu malah ini cukup terang istilahnya gitu. Kalau lebih parah lagi itu mungkin jarak lampu punya motor itu cuman berapa meter ya, hanya 5 meter itu udah. Ini kebetulan nggak terlalu ini banget kabutnya, nggak sampai ke yang kita waduh ini. Cuman ya kebetulan hujannya ini cukup rapat, jadi
kameranya pun kena apa namanya, kena air juga. Nah ini kita udah mulai masukin embun pagi. Nah di sini kita belok ke kanan. Kalau tadi kita belok ke kiri itu ke arah ke Kecamatan Matur. Nah itu termasuk jalur utama yang ke arah meninjau. Ini yang kita mulai memasukin namanya kelok 44. Jadi bagi teman-teman yang pengen ngitung ini bener gak sih 44, nah kita hitung dari sini. Ini kelok yang 44-nya. Jadi di sini kelok itu ngitungnya itu dari bawah. Jadi yang pertama tadi itu kelok 44, yang ini itu kelok 43. Nah sampai ke bawah itu kelok satunya itu. Nah ini 42. Nah ini kita masukin kelok 42. Nah itu yang di depan kita itu tutup apa namanya, kabut itu danau meninjaunya. Ini kalau cuaca bagus aja, bagus banget. Jadi danau itu kelihatan dari sini. Jadi hampir kalau di Medan itu kayak di Sibea-bea. Nah itu jalan Sibea-bea itu ya sekarang udah diperbarui lebih bagus daripada ini. Ya semoga aja Pemda Agam nanti memperbaiki jalan ini sebagusnya jalan Sibea-bea di Danau Toba itu. Nah kita ini udah mulai masukin apa namanya, kelok itu, kelok-keloknya ini. Nah ini yang saya bilang tadi itu kalau kita melihat ini malam hari dengan kondisi hujan juga yang sering dipasang orang itu yaitu tanah longsor. Jadi kalau curah hujannya tinggi itu longsornya itu sampai nutupin jalan ini. Kalau udah nutupin semua bahu jalan ya udah kita nggak bisa lewat sama sekali, kita terpaksa balik ke arah Bukit Tinggi. Jadi kelok 44 itu ngitungnya itu mulai dari atas sampai ke bawah. Jadi kalau kelok pertamanya itu adanya di bawah sekali, itu di daerah Tanjung Raya dekat danau itu. Jadi memasuki daerah kelok 44 ini saran saya pun juga sama sih. Usahakan kalau mau lewat sini itu usahakan itu jam 9 malam ke bawah ya. Jadi kalau misalkan jam 9 malam, jam 9.10 apa tengah malam itu, ini pertama rawan longsor, yang kedua kita juga masih nemuin apa namanya, takutnya menemuin harimau Sumatera. Walaupun nggak sebanyak di Lampung, harimau di sini pun masih ada. Dulu waktu saya masih sekolah di sini dulu, waktu saya kebetulan SMP saya di sini, SD saya di sini, SMP di sini di Kecamatan Matur itu kita kalau ke dalam meninjau itu kita jalan kaki ya. Di sini sebenarnya ada sih jalan motong, itu jalan motos gitu ya, jadi biar cepat sampai ke bawah itu. Jadi kelok 44 ini ada di kelok 22 23 gitu. Jadi jalan itu hampir berdekatan gitu antara kelok nah ini seperti ini kan, ini sama yang di bawah itu. Kalau kita lurusin itu ya kita ketemu jalan lagi. Nah itu yang sebelah kanan itu yang tertutup kabut itu. Kalau di sini danaunya langsung kelihatan. Ini cuaca lagi benar-benar nggak bersahabat ya.
Nantilah kalau misalkan cuaca baik, nanti kita coba ambil gambar lagi di daerah sini. Ya emang agak disayangkan ya, cuacanya benar-benar nggak bersahabat sama sekali. Nah itu kelihatan banget itu danaunya itu yang ketutup awan, ketutup apa namanya, kabut putih itu danau meninjaunya. Jadi kalau bagi teman-teman yang suka buka YouTube atau di ini tuh kebanyakan danau meninjau tuh dari sini ngambil foto-foto yang ada di Google pun juga dari sini. Itu kelihatan ini ya, kelihatan apa namanya, view-nya bagus banget dari sini. Di sini pun juga sama, ini kalau malam harinya ya harus pakai selimut tebal. Jadi kalau selimut camping gitu yang tipis gitu lewat banyak tembus. Jadi itu emang kalau mau tidur di daerah sini itu ya harus pakai selimut tebal gitu. Walaupun itu cuaca nggak hujan, itu bakal dingin banget. Tapi apalagi kalau turun hujan, itu lebih super banget dinginnya. Ini untuk bis-bis besar di sini disarankan nggak lewat di sini, soalnya apa namanya, bis-bis yang panjang itu susah untuk melihatin kelok-kelok itu. Emang keloknya cukup tajam, jadi kalau yang kita lihat ini, nah ini kayak di sini masih masuk lah bis ya. Tapi kalau yang untuk yang di bawah atau yang di atas tadi itu susah untuk manuver mobil bis besar itu. Jadi mobil pariwisata pun ke sini itu kebanyakan yang 3/4 gitu. Jadi kalau bis besar itu ya mungkin 2 kali dia untuk melihat daerah ini. Ya kalau dengan tinjau laut kayaknya nggak ada ini ya, apanya ya beda-beda tipis lah dengan tinjau laut. Cuma tinjau laut bisa dilautin bis besar, kalau ini nggak bisa sama sekali. Jadi kalau cuaca yang cerah di sini pun kita ngambil foto ke arah danau ini ya bagus. Ini putaran danaunya juga tertutup kabut. Emang dari siang tadi itu emang cuaca nggak bersahabat. Jadi dari mulai jam 12 siang itu udah hujan. Kita pun udah bakal lompat, kita bakal mendapatkan cuaca nggak bersahabat nanti pas melewati daerah sini. Ataupun udah sampai jam 5 sore pun kita lewat, cuaca nggak berubah, tetap hujan. Ini sebenarnya bukan yang nggak hujan, ini lagi hujan sebenarnya. Cuma saya memaksain diri untuk pasang kamera di sini. Soalnya jauh dari Jakarta untuk ambil gambar di daerah sini, ya gimana lagi, kita coba aja masang kamera kan. Nah ini cukup tajam juga tikungannya. Ya inilah, untuk sampai ke bawah itu kita melewatin 44 kelok atau 44 tikungan. Kebetulan kita dari Jakarta bertiga,
Itu yang paling depan itu Rio. Kebetulan Rio sendiri orang tuanya dari meninjau sini. Terus yang depan saya ini persis itu Mas Andri. Mas Andri ini orang Ngawi deh, jadi nggak sia-sia lah dia dari jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Ya istilahnya ini termasuk touring yang menyenangkan ya. Selain ke Lombok, ini termasuk menyenangkan yang ke Padang ini. Kebetulan kita touring ke Padang juga bukan sampai kota Padang doang, jadi kita sampai keliling Sumbar, dan ini kita mencoba untuk ke kampungnya Rio. Nah, jalan kayak tikungan tadi itu sulit untuk bis besar untuk berputar di situ untuk mengambil jalan. Tapi tikungannya cukup tajam ya. Nah, kadang kita juga terpaksa harus mengalah dulu, ngasih jalan untuk bis yang dari mobil dari bawah itu naik dulu ke atas, baru kita turun ke bawah. Ini hujan nggak reda-reda, masih hujan, walaupun nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita bawa sendiri motornya itu ya riuh. Kita kebetulan udah pakai jaket ini pas hujan ya, tapi untuk kamera ya kita nekat aja pasang. Sayang istilahnya jauh-jauh dari Jakarta kita nggak bisa ambil gambar di sini. Setidaknya ya kita punya kenang sendiri lah. Ini kita melihatin Kelab 44. Nah, beginilah sini. Ini seperti jalan ini untuk dulu pernah bis nyangkut di sini, jadi bis itu nggak bisa, susah untuk naik sampai ke Kebun Pagi tadi itu. Jadi tikungannya itu dari bawah itu sampai ke Kebun Pagi itu ya gitu. Nah, seperti sekarang nih kita harus ngasih jalan yang dari bawah dulu nih. Kita ngasih jalan yang di bawah dan naik ke atas, baru nanti kita yang turun. Ini waktu udah menunjukkan 5:30, udah mulai gelap. Bisa jadi nyampe di kampungnya Rio itu nanti maghrib, bisa nyampe jam 6 atau setengah 7 nanti di tempatnya Rio. Kalau di meninjau ini ya pas lagi musimnya ya, lagi musimnya itu paling banyak durian di sini. Jadi kalau musim durian itu pertama itu dari sini dulu, jadi di daerah Sungai Batang namanya. Dan harga durian pun lumayan ya, sebenarnya nggak terlalu, masih terjangkau lah ya, kisaran 25.000 30.000 satu durian itu. Tapi kalau kita ke kampungnya sendiri, kampung durian itu ya lebih murah lagi, itu bisa 100.000 untuk 4
setengah 5. Nah ini yang jalan yang kita lewatin barusan ini itu sering terjadi ini remblong sana, jadi mobil itu terjun ke bawah masuk ke jurang situ. Nah ini kondisi sore seperti ini, gimana kalau malam hari lebih gelap lagi. Jadi makanya saran saya bagi teman-teman yang ada keinginan untuk touring dari Jakarta atau dari Jawa situ untuk touring ke Sumatera, lagi Sumatera Barat dan dari Sumatera Barat, ya perlu diperhatiin yaitu jangan maksain diri jalan malam. Walaupun di sini itu belum ada sih, belum dengar saya cerita orang dibegal di jalan sini. Cuman ya kita takutin longsor, terus sama ininya binatangnya aja. Maka saya bilang kalau lagi pas beruntung ya bisa ketemu harimau, tapi ya udah jarang sih sekarang kalau zaman dulu kalau itu banyak. Tapi kalau dibilang masih ada di sini, di daerah sini masih ada harimau. Nah begini kondisi jalannya, tikungannya. Yang jelas mata saya nggak ngantuk. Saya sudah senang lewatin pegunungan tuh gitu, jalan berkelok itu saya malah mata saya nggak ngantuk. Tapi kalau saya lewatin jalur pantura yang lurus gitu, itu mata itu udah langsung ya capek aja bawahnya. Tapi kalau jalannya seperti ini udah turunan, tanjakan, habis itu istilahnya banyak tikungan gitu, saya malah lebih senang gitu ngeliatin dulu gitu. Jadi dari sini ya, kalau kita mau lanjut lagi dari Meninjau ini, kalau kita belok nantinya ke kiri itu disitu juga ada rumahnya Buya Hamka. Di sana juga ada apa namanya ya apa namanya itu kayak dibikin inilah rumah Buya Hamka itu. Dan kalau kita belok ke kanan nantinya itu kita akan menuju ke Lubuk Basung. Dari Lubuk Basung itu tinggal kalau kita belok ke kanan itu ke Pasaman, nanti bisa tembus ke Medan Raksis juga. Kalau kita lurus lagi dari Lubuk Basung itu nanti kita akan melewati Tiku dan terus sampai ke Pariaman, Padang. Jadi kita lewat sini pun bisa, alternatif ke Padang pun bisa lewat sini. Cuman lebih jauh jaraknya ya daripada yang kita lewat Bukit Tinggi, Tambahanai terus ke Kota Padang. Kalau sini emang rada jauh jalannya. Tapi kalau bagi mereka yang suka berkelana ya lebih suka lewat sini. Di sini pun juga rumah makan itu paling bukanya juga sampai jam 8 malam. Ya, ini ke bagian kelaparan malam hari ya paling bikin ini aja, jadi bikin apa itu pop mie ya semacam itulah. Emang ada yang buka sampai jam 12 malam, tapi ya itu kebanyakan di kecamatannya.
Jadi misalkan di meninjau ini itu di bawah nanti di Kecamatan Tani Raya itu masih ada toko yang buka sampai jam 10 malam gitu. Jadi yang pengen camping di daerah Danau Meninjau ini ya untuk malamnya itu biar nggak kelaparan ini ya cek dulu. Dan di sini tuh nggak ada Indomaret sama Alfamart. Jadi ya adanya ya kayak itu ya, kayak apa namanya ya, seperti ini Mart 121. Jadi kayak apa namanya, bentuknya sama kayak Alfamart, cuman ini bukan Alfamart sama Indomaret itu nggak diizinkan untuk berada di Sumatera Barat. Jadi hampir semua daerah di Sumatera Barat itu tidak akan Anda dapatkan Indomaret sama Alfamart. Nah ini kalau kita belok ke kiri ini ke Sungai Batang, kalau kita belok ke kanan tadi itu yang saya bilang itu kita bisa menuju Lubuk Baso, terus Tiku, terus ke Pariaman. Nah sekarang ini kita mengarah ke ini, arahnya ke tempat Buya Hamka. Jadi kalau ini kita terusin jalan sampai ujung, ya nanti kita bakal ketemu daerah namanya Sungai Batang. Nah di situ kebanyakan yang saya bilang tadi itu tempat keluar durian yang paling banyak di situ. Dan Danau Meninjau ini pun juga bisa dilewatin. Maksud saya itu gini, bisa kita mengelilingi Danau Meninjau ini. Cuma kalau pengen mengelilingi Danau Meninjau ini sebaiknya itu siang. Jangan pada sore seperti ini, mendingan nggak usah. Ya jalannya sama kayak tadi gitu. Ya jalannya ya apa namanya, nggak ada penerangan lampu di pinggir jalan itu. Jadi usahakan untuk para teman-teman yang pengen touring ke daerah sini, kalau untuk berjalan malamnya ya usahakan lampu tembaknya benar dilengkapi semua motornya. Jadi di sini tuh hampir nggak ada penerangan kalau malam hari. Termasuk untuk lintas barat Sumatera itu mulai dari Lampung itu sampai ke Kota Padang itu emang nggak ada lampu penerangan di pinggir jalan. Jadi kalau malam hari itu kita ngeliatin jalur lintas barat Sumatera itu emang gelap. Jadi ya usahakan untuk yang mau touring ke daerah Sumatera, apalagi yang ke kilometer 0 itu lampu penerangannya, lampu kuningnya, lampu kabut itu benar-benar ya usahakan cari yang bagus sama. Jadi biar jalan itu kelihatan. Untuk jalannya bagus, untuk apa namanya, jalan rute yang kalau ini masuk bagus ya saya. Jadi nggak terlalu banyak lubang gitu. Nah di sebelah kanan kita itu sudah di pinggir danau, itu udah danau di sebelah kanan kita. Nah itu danau, di sebelah kanan itu dapat danau, yaitu ada tambah ikan juga kan. Ini waktu udah menunjukkan jam 6 sore, udah gelap. Kalau di sini tuh maghribnya itu setengah 7. Jadi kalau di Jakarta itu maghribnya jam 6, ya di sini tuh jam setengah 7. Jadi kalau buka puasanya Jakarta udah berbuka, di sini belum.
hujannya belum mereda juga, masih turun, hujannya rapat. Jadi saya minta maaf aja kalau kiranya gambarnya ini ya kurang jelas ya. Masalahnya emang bukannya maunya kita gitu. Jadi emang kenyataannya itu kita berjalan dalam kondisi hujan. Jadi kebetulan yang masang kamera sekarang ini cuma saya sama Rio. Mas Andri kayaknya dia nggak masang kamera itunya ya, takut meriang aja mungkin kameranya kalau di posisi hujan dipakai. Nah, kita udah mau sampai di Kampung Lawi Rio. Nah, kalau daerah sini untuk mau camping daerah sini itu ya masih banyak toko-toko yang jualan. Nah, ini kita udah masuk ke rumahnya Rio. Pas rumah Rio ini kebetulan langsung berhadapan dengan dalam hijaunya. Ini emang nggak saya edit video ini, masih sengaja saya biarin. Jadi kalau saya pengen buka lagi nanti saya kangen dengan dalam hijau, saya tinggal buka lagi videonya. Nah, itu langsung danau, jadi udah depan kita langsung danau hijau ini. Nah, rencana sih mau camping di pinggir situ. Kita mau coba camping situ, cuma nggak tahu juga jadi apa enggak ya, soalnya kondisi cuaca kurang bagus. Jadi kalau ini dinginnya itu yang tahan. Oke, saya sudah dulu videonya. Nanti bagi yang mau nanya silahkan aja. Ya, bagus seperti apa meninjau itu, dalam meninjau itu jelas bagus banget.